Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Gubernur Kalimantan Selatan didampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melakukan peninjauan kawasan pembangunan proyek jembatan Pulau Laut di Tanjung Serdang, Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kota Baru, Paisukan, Rabu 1 Januari 2025. Peninjauan infrastruktur strategis Jalan Wan Jumbatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Wan Kota Baru, yang panjangnya 3,75 km. Wan dalamnya kurang lebih 20 cm, diusulkan sebagai proyek strategis nasional. Gerak cepat pembangunan untuk kepentingan warga Banua terus dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Batu Licin, Kota Baru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Paishono Rafiq melakukan peninjauan ke kawasan pembangunan proyek jembatan Pulau Laut di Tanjung Serdang, Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kota Baru, Paisukan, Rabu 1 Januari 2025. Peninjauan infrastruktur strategis jalan Wan Jumbatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Wan Kota Baru, yang panjangnya 3,75 km, wan dalamnya kurang lebih 20 cm, diusulkan sebagai proyek strategis nasional. Turut mendampingi dalam peninjauan ini, Sekda Prop Roy Rijali Anwar beserta jajaran pejabat eselon 2, diantaranya PLT Asisten Perekonomian Wan Pembangunan Ishar Wamto, Kadisub Kalimantan Selatan Fitri Hernadi, Kepala Bapenda Subhanur Yaumil, Kadis Bunak Kalimantan Selatan Suparmi, Wan PLT Kadis BPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kadis LH Nirwana, Wan Kadishut Fatima Tujahra. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyatakan pengerjaan jembatan Pulau Laut antara Batu Licin, Kota Baru sudah habis waktunya, maka kontraktor denda hingga harus menuntungakan sampai 50 hari. Haji Muhyiddin memadahkan tahap awal dilakukan pembangunan pondasi yang akan dikerjakan sekitar 350 meter, wan telah dikerjakan sebelumnya 400 meter, jadi total pengerjaan sudah 750 meter. Hari ini kami mengontrol atau meninjau jembatan antara Batu Licin ke Pulau Laut atau Kota Baru yang hari ini saat masih dikerjakan, tetapi hari ini sebenarnya sudah habis waktu karena denda sampai 50 hari. Nah, 50 hari harus selesai nih. Jadi mudah-mudahan karena keterlambatan mengerjakan, mudah-mudahan di tahun akan datang ini, tahun depan ini harus cepat dilaksanakan, sudah dihilang lagi kalau bisa. Nah, ini sudah dikerjakan pertama 350 tahap awal, tahap kedua yang dikerjakan saat ini itu ada 400, jadi total sudah 750 juga bersamaan dengan seberangan. Jadi lain-lain dua kontraktor yang mengerjakan. Nah, hari ini kami mengontrol sini bersama Menteri LH, sebenarnya Menteri PU hari ini mau ke sini juga bersama-sama tadi karena beliau mendadak ke Semarang, ada tugas yang harus dilaksanakan. Tadi tidak sempat datang ke sini. Kami tadi sebenarnya sudah menanyakan pohon di Batu Licin ini sama Pak LH, Pak Anies, Menteri LH. Jadi kami bersahabatan berjanji tadi malam untuk mengontrol ini. Jadi hari ini kami kontrol ternyata masih dilaksanakan walaupun dalam keadaan libur. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Paishono Rafiq menyatakan jembatan Pulau Laut sangat penting digarap untuk warga Kalimantan Selatan, bahkan regional di Pulau Kalimantan, karena kedepannya akan menjadi pintu masuk wan keluarnya lintas perdagangan. Proyeksi kita untuk membangun Sungai Barito kembali bertahan relatif lama karena diperlukan teknik sipil dan vegetatif dengan panjang hampir 900 km dari mulai Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini sungai yang cukup panjang, Pak Gubernur, sehingga upaya merehabilitasinya harus berdarah-darah, harus punya komitmen yang luas. Kemudian apa alternatif berikutnya, yaitu Pulau Laut. Pulau Laut mempunyai pantai dengan kedalaman yang relatif tinggi, 23 itu ya, itu semi emergency vessel udah bisa mendarat, sehingga dengan demikian kita bisa bayangkan kalau jembatan ini jadi, maka pintu masuk dan keluarnya akan terjadi di sini. Mudah-mudahan dengan Pak Gubernur yang juga mau sehat, ya harap sabar-sabar kita. Semuanya dicek satu-satu. Dan beliau nggak perlu apa-apa, beliau hanya perlu bangga bisa menyelesaikan kerjaan itu aja. Dan saya terima kasih sebagai warga Kalimantan Selatan karena sampai hari ini KTP saya masih KTP Kalimantan Selatan. Terima kasih ya.
PLT Kadis PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Thoyib menyatakan pembiayaan pengerjaan proyek Jembatan Pelalaut akan diambil alih oleh pemerintah pusat sebab telah diusulkan menjadi proyek strategis nasional. Tahun 2024 telah dianggarkan 200 miliar rupiah dari sisi Batu Licin, kemudian sisi Kota Baru sekitar 300 miliar rupiah.